Iblis itu lebih nyata, lebih real, lebih hebat dibanding dengan Tuhan yang nggak kelihatan. Kita cuma berdoa, nyanyi-nyanyi tanpa pernah tahu kapan Tuhan jamah kita. Saya lebih percaya dengan iblis punya kekuatan hebat di mata saya. Saya buka toko spare part motor. Nah, kami ini punya kebudayaan kalau buka toko itu kan, sebelum buka toko itu tanya hari, menghadap mana yang baik, terus harus pasang apa sebagai tolak bala. Dibilangnya diisi sesuatu yang ada kekuatan sihirnya ya. Menarik pembeli, menangkal bala, menangkal sial, atau supaya jangan dimasuki maling tokonya, terus juga supaya lebih ramai dari orang, atau juga misalnya ada yang serang kita dengan sesuatu yang nggak kelihatan itu, menolak itu, dan itu bermacam-macam. Ada yang di sudut pintu, ada yang di atas pintu, ada yang di belakang, ada yang mesti dibawa sama kita, wah macam-macam. Orang kan pengen instan. Nah, alat-alat itu saya bawa pulang, saya siram di toko, betul, rame. Jadi dalam ketertarikan saya tentang dunia okultisme ini, atau dukun-dukun, mungkin saya sudah bertemu dengan belasan dukun, ya 10-12 orang mungkin ya, yang saya anggap waktu itu sangat mendatangkan keuntungan untuk saya. Kalau pulang dari dukun-dukun itu, saya merasa nyaman. Nyaman dalam artian itu saya merasa aman. Memang di saat-saat pertama saya merasa, wah toko saya ramai, wah saya merasa terbantu dan saya merasa terlindungi. Tapi seiring waktu, saya mulai merasa, ini kok ada yang nggak beres. Kenapa kok baru sebentar saya datang, kok sudah sepi lagi? Mulai ada keraguan, kok saya kayak dibohongin ya? Dan di situ, ini seperti lingkaran setan. Akhirnya saya mencari yang lebih jago lagi, mencari yang lebih hebat lagi. Semakin jauh saya pergi, saya cari siapa yang bisa menjawab penasaran saya. Toko saya bukannya maju, tapi saya malah semakin terpuruk. Saya mulai introspeksi diri waktu itu. Kok toko saya nggak rame-rame ya? Gitu kan, semakin terpuruk gitu. Saya kesana, kesini, kesana, kesini. Semua cuman bilang gini, oh ini belum waktunya, kamu lagi bintang gelap, lagi sial, ada yang kirim. Terus sedangkan kok waktu pertama-tama saya ketemu mereka, kok mereka bisa dengan instan gitu kan bikin toko saya rame. Kok sekarang saya sudah semakin terpuruk, mereka nggak bisa apa-apa. Berkeliling sana-sini sampai ada satu orang ketemu dengan saya. Dia bilang sama saya, sebaiknya kamu ketemu Tuhan. Karena nggak ada lagi yang bisa lindungi kamu kecuali Tuhan. Ada satu orang yang mengajak saya untuk lebih mengenal Yesus. Saya diajak ke gereja waktu itu. Dan ketika saya di gereja, saya dengar lagu-lagu Tuhan, memuji Dia. Saya sangat tersentuh hati saya waktu itu. Rasa damai, rasa tenang yang gak pernah bisa saya jelasin. Saya mulai menangis. Entah kenapa, tapi saya merasa sangat bersalah. Saya jauh dari Tuhan. Saya berpaling dari Dia. Saya lebih percaya dengan iblis dibanding saya percaya dengan Tuhan. Setelah beberapa kali ibadah, ada satu firman yang membuat saya kuat. Kalau kita punya iman sebesar biji sawi saja, gunung batu pun bisa kita pindahkan. Karena ketika itu saya sangat hancur, saya sangat terpuruk, kesehatan saya memprihatinkan, ekonomi juga udah nggak jelas, hancur-hancuran. Keluarga saya juga berantakan. Nyaris tidak ada yang tersisa dalam hidup saya waktu itu. Dan saya juga sangat merasa bersalah kepada Tuhan karena saya datang kepada Tuhan dalam kondisi yang sudah sangat hancur, berantakan. Ngelihat itu perubahan yang bener-bener banget gitu. Dia doa yang selama ini saya nggak pernah lihat dia doa gitu. Terus dia cool kayak gitu ya.
doa bersama begitu gitu. Nah saya lihat gitu perubahannya benar-benar drastis. Buat saya sih ngelihatnya bagus ya gitu, buat dia juga, buat kehidupan kami akhirnya memang perlahan-lahan mulai membaik. Saya bersyukur banget suami saya ini akhirnya dia mau mengambil langkah untuk dekat dengan Tuhan, dengan hidup di dalam Tuhan. Jadi dia tinggalin semuanya, tapi dia sekarang percaya bahwa Tuhan itu adalah yang segalanya, yang baik buat dia, buat kehidupan semua Tuhan. Setelah proses yang saya lalui, saya mengerti siapa itu iblis. Dan siapa Tuhan kita. Buat saya, iblis itu hanya bisa menghancurkan hidup kita. Dia memberikan janji-janji palsu. Dia berikan segala sesuatunya seperti apa yang kita mau. Tapi pada ujungnya, dia akan minta imbalan. Tuhan kita itu hidup. Dia ada. Dan dia selalu dengar doa kita. Seiring waktu berjalan, hidup saya kembali normal. Itu dahsyat itu. Jadi ekonomi dia pulihkan, kesehatan saya dipulihkan, keluarga saya dikembalikan.